Oke, berikut ini cara menjadi libero yang baik. Di sebelah kiri ini adalah aspek dari libero yang baik. Sebelah kanan ini adalah pola bermain, contoh pola bermain dari libero. Langsung saja kita bahas dari yang pertama. Libero yang baik itu aspek yang pertama adalah punya kepribadian yang tenang. Libero jika punya kepribadian yang tenang, justru libero yang tenang ini tidak mudah terpancing, adalah libero yang paling ditakuti striker. Jika libero gerusa-gerusu, gemerungsung, mudah terpancing, mainnya kasar, itu malah justru mudah sekali dimanipulasi oleh striker. Dengan main dinding 1-2 sentuhan saja melewati libero yang tidak tenang ini jauh lebih mudah daripada libero yang punya sifat yang tenang dan kalem. Sebab libero jika punya sifat tenang, kalem, tidak mudah terpancing, dia akan fokus pada bola. Dia tidak mudah dimanipulasi oleh dribbling-dribbling tipuan oleh striker. Kemudian seorang libero jelas harus memiliki kuda-kuda yang kuat. Kuda-kuda yang kuat ini tidak harus dari libero yang bodinya besar, itu tidak seperti itu. Karena kaki kuda-kuda yang kuat ini memang dibutuhkan libero, karena libero ini memang tugasnya merampas bola, tugasnya menghalau bola, tugasnya gombrang bola, gombrang striker. Jadi kuda-kuda yang kuat memang sangat dibutuhkan oleh seorang libero. Kemudian yang berikutnya adalah aspek dalam akurasi, jadi akurat dan pandai membaca arah bola. Maksudnya bagaimana? Libero yang bagus itu ketika terjadi kemelut di depan gawang antara striker, stopper sama libero sedang berkemelut di situ. Jika libero yang pandai dan tahu cara membaca arah bola, dia tidak lekas mencari bola atau mencoba merampas bola, tapi dia seolah-olah paham kapan bola rebound, kapan bola lari ke arah mana, dia sudah tahu, sehingga dia selalu berada pada posisi dan waktu yang tepat, sehingga seolah-olah bola menghampiri dia terus. Dia tinggal membuang, dan gawangnya aman. Itu contoh bagaimana cara membaca arah bola yang akurat dalam mengetahui arah bola, baik arah bola rebound maupun arah bola soloran dari gelandang lawannya. Kemudian berikutnya adalah kemampuan merampas bola. Merampas bola itu ada merampas bola saat bola sedang lari, ada pada saat bola sedang dipegang oleh striker. Jadi pada saat bola sedang disolor dengan umpan-umpan tracking, crossing, maupun pada saat dia sedang stride, adu sprint, jika seorang libero punya kemampuan merampas bola yang baik karena ketenangannya dalam membaca arah bola, maka dia bisa merampas bola yang berjalan sedang lari. Kemudian yang berikutnya, jika punya kemampuan merampas bola pada saat bola sedang dipegang striker, merampas bola ini ada yang menggunakan body, ada yang menggunakan kaki sliding, ada yang dengan mengganggu gerakan striker. Jika seorang libero punya kemampuan merampas bola, ya, merampas bola itu artinya ketika bola ada di striker lawan, ketika libero sudah berhasil pressing, dia sudah bisa merampas bola, bola tidak langsung dibuang. Itu bedanya merampas dengan membuang bola. Merampas bola ketika bola di tackling atau di tackle oleh seorang libero, bolanya bisa dikuasai, kemudian bisa dilanjutkan ke stopper maupun ke gelandang untuk kemudian dibagi. Jadi beda dengan membuang bola. Kemudian seorang libero yang bagus adalah sering menang duel, bola atas maupun bola bawah. Libero itu tidak harus punya tinggi badan yang tingginya ideal, misalkan di atas 170, yang enggak begitu ya. Jadi libero yang sering menang duel bola atas bola bawah itu dikarenakan libero itu selalu punya timing yang tepat saat dia beradu bola atas maupun bola bawah. Kemudian saat dia sudah mendapatkan bola, baik itu bola atas, bola bawah, bola tidak langsung dibuang, tapi bola bisa diarahkan ke rekannya. Biasanya diarahkan ke stopper maupun ke gelandang. Jadi tidak
asal membuang bola, tapi pada saat sudah menang duel bola udara maupun bola bawah, dia masih bisa memberikan soloran umpan ke rekan timnya. Kemudian berikutnya adalah responsif dalam melakukan sliding tackle maupun teladung. Teladung itu ibaratnya seperti kayak ayam jago itu kalau lagi tarung itu responsif, langsung jebret jebret. Jadi yang namanya libero yang bagus dalam teladung atau sliding ini, dia itu tidak menunggu bola diolah oleh striker. Ketika bola diolah oleh striker, ada dalam pegangan striker, libero yang bagus ini ketika sudah tahu jarak ambil ideal, dia langsung teladung, jebret. Jadi strikernya bisa kaget, bolanya bisa diambil. Nah, libero ini kalau kurang responsif dalam melakukan sliding maupun teladung ini, kemampuan untuk teladung, jebret-jebret itu tadi, itu libero mudah dilewati oleh striker, karena ketika fokusnya pada striker bukan pada bola, maka dia mudah dimanipulasi dan bisa dilewati. Tapi ketika ada libero yang tenang, fokusnya pada bola, tahu jarak bolanya sudah ideal, harus diambil, tidak harus nunggu, dilihat-lihat terus. Kita lihat contoh kayak Neymar atau CR7 atau Cristiano Ronaldo, kenapa mudah sekali melewati lawan, kadang-kadang melewati libero, karena libero ini hanya melihat-lihat gerakannya, tidak fokus pada bola. Ketika fokus pada bola, jaraknya ideal, langsung ambil jebret, pasti lebih banyak kena. Contohnya misalnya seperti itu. Begitu juga ketika Anda main di lapangan sebagai libero, Anda bisa coba sendiri jika Anda fokus pada bola. Ketika Anda melihat bola itu jaraknya ideal, dalam jarak ambil, jarak rampasnya sudah ideal, Anda langsung ambil sliding maupun teladung itu tadi. Jika tidak kena, Anda bisa berlapis dengan libero yang berikutnya. Kemudian di sebelah kanan ini adalah pola bermain, contoh pola bermain 4-4-2 untuk libero supaya lebih jelas. Libero ini posisinya ada di ujung, di sini di paling pangkal, dia sebelum di goalkeeper. Fungsinya utamanya dari libero ini adalah dia menghalau bola, menerima bola, membuang bola, merampas bola ketika striker sudah lolos dari tugas stopper di sini. Jadi ketika ada bola-bola yang sudah masuk tembus ke lapangan tengah, jika sudah ada pada kaki striker lawan, ini adalah tugas stopper untuk mengganggu gerakan striker lawan supaya bola itu bisa rebound maupun muntah. Dan libero ini tugasnya adalah mendapatkan bola dengan menghalau, membuang, merampas ketika terjadi rebound, ketika lolos dari stopper utamanya di sini. Jika stopper gagal merampas bola dari striker, maka tugas berikutnya ada pada libero. Seperti itulah aspek bagaimana cara menjadi libero yang baik ada dalam poin-poin yang sudah dijelaskan tadi. Semoga bermanfaat positif dan aplikatif bagi Anda yang ingin menjadi libero yang bagus. Terima kasih atas atensi dan perhatiannya. Jangan lupa subscribe untuk update-update berikutnya. Terima kasih, selamat beraktivitas, salam olahraga.